Meta, gini deh, lo punya tempat lain nggak sih yang kita bisa tuju? Mario pernah cerita kak sama aku, dia punya tempat makan gitu di daerah puncak juga. Nama tempat makannya tuh tempat makan. Oh, yang tadi pagi lo bilang. Iya kak. Mario pernah bilang punya usaha rumah makan warung Sunda gitu di daerah puncak. Akhirnya kita coba cari dulu ke daerah yang deket-deket sama rumahnya Mario. Biasanya kan orang kalau buka usaha itu nggak jauh ya dari daerah rumahnya. Kita langsung jalan ke sana, kita tanya-tanya juga rumah makan Sunda itu di mana. Ternyata rumah makan Sunda itu nggak jauh dari tempat mobil kita parkir. Kita ketemu, kita datangin, kita coba tanya sama karyawan di sana. Mario nggak di sini, tapi Anda bisa ketemu sama asistennya Mario. Ya udah kita minta tolong. Akhirnya ditelepon sambil kita makan, sambil kita ngobrol. Nggak lama kemudian datang tuh asistennya Mario. Halo, Mbak Cu. Halo Kak, aku Fiona. Kita cari Mario. Cari Mario? Iya. Emang ada keperluan apa? Kita ya teman-temannya Mbak, jadi kita pengen ketemu sama dia. Ini dari mana? Dari Jakarta. Mario. Oh, ini teman kita namanya Meta. Dia udah pengen banget ketemu sama Mario, katanya udah lama nggak ketemu. Boleh nggak Mbak kita ketemuan sama Mario? Emang siapa? Iya kan? Pengen ketemu sama Mario, itu aja sih. Iya Mbak. nggak, kita nggak pengen Mario nggak dihina-hina ada. juga. Kalau boleh tahu, Saya kalau mau ketemu saya. oh Mbaknya orang kepercayaannya Mario. Saya selain kepercayaannya, kenalin. Saya pacarnya Mario. Oh Mbaknya orang kepercayaannya Mario. Saya selain kepercayaannya, kenalin. Saya pacarnya Mario. Ini bikin Meta kayak kesamber petir. Dia kaget, pacar khayalan dia, pacar yang dia impikan ternyata punya cewek lain. Berarti kayaknya Mbak juga. Gak usah ngaku-ngaku deh. Enggak tuh. Kayak lo kayak gini. Aduh gak level Mario banget gitu. Emang lo udah berapa kali ketemu gitu, udah berapa lama sama dia gitu. Masa baru kenal lewat sosmed, lo udah bisa ngaku-ngaku pacaran sama dia? Oh, bisa jadi mbaknya juga yang ngaku-ngaku. Itu kan ada Iya. apa-apa. Ini restoran, gue yang megang kan? Selain restoran ini gue juga megang Mario yang lain. Ya, digaji kali mbak. Ya, Mungkin karena dia ngajak karyawan. Jadi mbak, yang banyak yang nyolot loh sama Mbak tahan kita. dulu ya, Mbak. Ya sabar dulu aja Mbak. Udah deh, ini gak foto gue usir dia deh mas. Usir dia deh. Mbak, kita sopan-sopan gak sih? Kita juga datang baik-baik gitu loh. Gak kayak gitu juga. Ah, enggak deh, ketahuan loh kayak gini dia yang ngaku-ngaku. Dia gak berani telepon Mario. Kalau lo emang pacarnya Mario, telepon dong Mario sekarang. Telepon diam ya. Ya telepon dong Mario. Udah, lu mah kebiasaan suka Enggak, emosi itu orang bawa. ngaku-ngaku. Bawa Meta lo ke mobil. Ya jujur aja gue sebagai cewek gue gak terima lah. Cewek lain dihina-hina, dicaci-caci sama dia ngerasa paling so iye. Padahal juga ya kita sama gitu loh. Harusnya lo tuh saling menolong kalau emang lo ceweknya Mario juga. Bukan malah ngeledekin. Sumpah kesel banget gue sama itu orang. Aku tuh bener-bener gak bohong kak. Enggak, yaudah yang penting lo sadar. Itu di sana ada Bacun sama Adama yang lagi nyari informasi. Gue sih nggak percaya kalau dia pacarnya. Buktinya lo lihat dia berani nggak sih telepon Mario? Enggak kan? Dia nggak berani telepon kan? Enggak kak. Tapi tadi mata dia aku kayak jelek banget kak.
Aku belum pernah dihina kayak gini, Kak. Lo lihat, makanya tadi gue tuh juga sampai kesel banget gitu loh. Kenapa dia harus nilai orang dari fisiknya gitu? Emang dia ngerasa keren banget, dia cantik banget, tapi kita nggak tahu kan hati dia kayak gimana. Orang cantik tuh terlihat dari hatinya, bukan dari gaya penampilannya. So iya banget jadi orang. Udah. Lo jangan khawatir. Kita semua ada di sini tuh buat membantu lo. Ya, walaupun kita nggak dapat informasi apapun dari dia, terserah deh. Kita bisa cari informasi dari tempat lainnya. Di situ gua sama Bacu mencoba mengulik-ngulik informasi sama Mbak Nisa tersebut. Walaupun Mbak Nisa ke kita begitu judes, cuek, jutek, pokoknya semua lengkapnya di dia. Maksudnya gini loh Bang, kita kan pengen ketemu juga sama Mario dan biar kita nggak terjadi apa-apa sama Mario, jadi kita pengen tahu Marionya kenapa gitu. Atau jangan-jangan Mbak sering diselingkuhin sama Mario? Maksud lo? Iya diselingkuhin. Mario sering pacaran sana sini. Perempuan kayak tadi gitu. Iya. Ya mungkin bisa jadi, bahkan tadi emosian kayak aja sih kan. Iya. Kayaknya Mario udah berapa kali juga ketahuan. Selingkuhin gue. Ini bukan yang ini udah sering. Lah iya emang. Ini udah keberapa kalinya sih? Tapi yang gue gak nyangka ini kenapa bisa lewat sosmed gini. Terus tau gue Mario gak gitu. Oh, berarti kalau Tapi emang udah berapa kali sih dia ketahuan? Oh iya. Iya. Berarti sebelum yang sosmed ini sebelumnya udah ada juga dong cewek-cewek lain. Ya, setahu gue waktu itu terakhir pas Mario sakit-sakitan gitu, gak tau gue sakit beneran apa bohongan gitu. Dia sering ke rumah sakit, bolak-balik rumah sakit. Hubungannya apa Mbak? Rumah sakit sama selingkuhan? Dia selingkuh itu kalau nggak salah sama perawat di rumah sakit itu deh. Kita dapat informasi bahwa memang Mario lagi dekat sama satu perawat namanya Rina. Rina ini kerja di salah satu rumah sakit yang ada di Puncak. Langsung aja kita masuk ke dalam mobil dan kita kasih tahu kepada Fiona dan juga Meta di situ. Lalu kenapa sih emosian? Emosian, lo lihat gayanya tuh belagu banget, ngina-ngina orang, gak pantas loh Dam kayak gitu. Sedangkan dia karakternya diam, kalau bukan gue yang belain, siapa yang belain? Tapi di balik semua itu kita udah disemprot-semprot, udah dimaki-maki. Tapi tenang, kita udah dapat informasi seperti biasa, kita udah ngerayu-rayu dan akhirnya siapa tadi si cewek itu bilang, si cewek Soiye itu bilang katanya Mario itu sering bolak-balik rumah sakit. Ngapain? Nah dia bilang itu Mario itu suka sering sakit gitu, ngaku-ngakunya sakit. Tapi di sini Meta sabar ya. Mario ternyata Mario punya pacar lagi di rumah sakit itu. Mario punya pacar lagi di rumah sakit itu. Serius kak? Iya. Setelah dari rumah makan Sunda, kita langsung meluncur ke rumah sakit yang ada di daerah Puncak untuk ketemu sama Rina. Oke, kita sekarang udah sampai di tempat yang dimaksud. Gimana? Udah siap? Oke, sama banget dengan Sudah? Ayo berangkat. Oke, let's go. Sudah, yuk. Kita atur strategi, gue sama Fiona sama tim yang lainnya pura-pura jadi pengunjung. Si abang campers naruh kamera di bawah sok-sokan, pakai handphone, belajar kayak pengunjung. Padahal kan nggak tahu sebenarnya itu di record ya. Nah ini kita masuk, kita tanya ke suster dan perawat-perawat lain di situ. Kita tanya soal Rina, mereka juga bingung Rina yang mana. Sampai akhirnya kita tahunya bahwa Rina yang di situ itu adalah Rina yang lagi orientasi. Dan akhirnya kita nggak dapat informasi juga di situ. Sampainya kita balik lagi ke mobil. Kita benar-benar nggak dapat informasi sama sekali ya. Aduh, udah buntu banget nih, beneran kita buntu banget. Soalnya agak-agak mustahil juga gitu kita nyari namanya Rina dari sekian banyak perawat pasti banyak juga kalau namanya Rina. Tapi kan tadi juga katanya apa? Rina yang suster baru itu lagi orientasi. Ya. Satu lagi yang ngomong ada tadi ngomong nggak ada, nggak tahu.
Sekarang gimana? Sekarang kita mau lanjutin cari lagi ke dalam, kita ngebok atau besok kita lanjutin? Udah deh. Gimana? Meta? Mau nggak kita lanjutin besok? Yaudah Kak, besok aja. Mau kan? Ya udah nanti bener ya. Masuk sih pagi. Berarti pokoknya besok kita datang lebih pagi. Kita sudahi di pencarian hari pertama dan kita lanjutkan di pencarian